Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin soal sebuah pergeseran generasi yang menarik banget. Ada pertanyaan besar nih yang dihadapi banyak anak muda sekarang, dan ini bener-bener mengubah cara mereka merencanakan hidup. Nah, ini dia inti dari pembahasan kita. Ini bukan sekedar pertanyaan loh, tapi sebuah pilihan yang sangat personal bagi jutaan anak muda. Keputusan yang bisa membentuk seluruh masa depan mereka. Jadi harusnya gimana? Fokus dulu ke karir dan kestabilan finansial, baru mikirin nikah nanti? Oke, ayo kita bedah lebih dalam. Pertama-tama kita bakal lihat dulu apa sih trennya ini. Fenomena apa yang sebenarnya lagi kita saksikan. Nah, baru setelah itu kita bongkar kenapa ini bisa sampai kejadian. Sebelum lanjut, kita samain persepsi dulu ya. Siapa sih Gen Z itu? Gampangnya, mereka ini generasi yang nggak kenal dunia tanpa internet. Tumbuh besar di tengah perubahan ekonomi dan sosial yang super cepat. Dan sekarang, mereka ada di usia di mana keputusan-keputusan besar soal karir, uang, dan hubungan itu bukan lagi teori di buku, tapi udah jadi kenyataan sehari-hari. Jadi, poin utamanya tuh ini, skenario hidup tradisional yang urutannya sekolah, kerja, menikah, punya anak, itu kayaknya lagi ditulis ulang. Banyak yang ngerasa perlu banget buat bangun fondasi yang kokoh dulu, baik secara profesional maupun finansial. Pernikahan bukan lagi langkah selanjutnya yang otomatis. Tentu pertanyaannya jadi, kenapa? Apa sih yang mendorong pergeseran prioritas yang begitu besar ini? Nah, sekarang mari kita lihat faktor-faktor pendorong utamanya. Nah, yang menarik di sini adalah gimana beberapa kekuatan besar ini saling nyambung. Di satu sisi ada tekanan ekonomi yang nyata banget. Biaya kuliah makin mahal, harga rumah atau sewa apartemen rasanya mustahil dikejar. Ini kan otomatis maksa Gen Z buat punya landasan finansial yang kuat dulu sebelum mikirin yang lain. Di saat yang sama, ada juga pergeseran budaya. Pandangan soal keluarga jadi lebih fleksibel, menikah bukan lagi satu-satunya jalan. Dan jangan lupakan media sosial yang setiap hari nyajiin gambaran kesuksesan individu, karir cemerlang, dan self-improvement yang secara alami bikin fokus ke diri sendiri jadi lebih menarik. Tentu saja, setiap pilihan besar dalam hidup itu punya dua sisi. Keputusan untuk memprioritaskan karir ini juga datang dengan serangkaian keuntungan dan kerugiannya sendiri. Mari kita bedah konsekuensinya. Dan slide ini benar-benar ngegambarin dilemanya, kayak timbangan gitu. Di satu sisi, kita lihat hasil dari fokus pada karir. Kemandirian finansial, kebebasan buat ngejar passion, dan rasa pencapaian. Ini keuntungan yang sangat nyata. Tapi, di sisi lain timbangan, ada harganya. Risiko ngerasa terisolasi, tantangan buat bangun hubungan jangka panjang yang stabil, karena waktu dan energi kesedot kerjaan, dan mungkin ada pertanyaan yang menghantui nanti. Apakah aku akan menyesal? Ini adalah pertukaran yang real. Oke, setelah kita lihat apa masalahnya, kenapa bisa terjadi, dan apa aja konsekuensinya, sekarang kita beralih ke bagian yang lebih berorientasi pada solusi. Gimana caranya seseorang bisa menavigasi pilihan-pilihan yang kompleks ini? Ini semacam peta jalan praktisnya ya. Kuncinya itu bukan pilih salah satu, tapi gimana caranya jalanin keduanya. Jadi coba integrasikan hidup Anda. Bangun karir dengan penuh semangat, tapi secara sadar rawat juga hubungan Anda. Bikin rencana keuangan yang jelas, tapi jangan takut juga buat ambil risiko yang terukur. Cari bimbingan dari mentor. Dan yang paling penting, secara aktif ciptakan keseimbangan hidup Anda. Karena itu nggak akan terjadi begitu saja. Tentu saja, pembahasan ini nggak akan lengkap kalau kita nggak dengar dari pihak lain yang punya andil besar. Gimana pandangan generasi yang lebih tua, para orang tua, soal tren baru ini? Kutipan ini benar-benar merangkum perspektif orang tua. Ada semacam keinginan ganda di sini. Mereka bangga dengan kesuksesan karir anak-anaknya, tapi ada juga kekhawatiran kalau fokus yang berlebihan pada materi bisa mengorbankan kebahagiaan dalam keluarga dan nilai-nilai fundamental lainnya. Jadi, setelah melihat semua sisinya, kita kembali ke gagasan utama ini. Nggak ada satu formula yang benar, nggak ada satu jawaban yang cocok untuk semua orang. Jalan hidup setiap individu itu unik, dan tujuan sebenarnya adalah menemukan harmoni versi pribadi Anda antara ambisi profesional, stabilitas finansial, dan kepuasan emosional. Dan itulah pertanyaan terakhir yang ingin saya tinggalkan untuk Anda renungkan. Gak peduli Anda dari generasi mana, bagaimana Anda mendefinisikan keseimbangan antara karir, keuangan, dan hubungan dalam hidup Anda. Terima kasih telah menyimak.